Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Untuk tahun pelajaran sekarang, Ibu mengampu mata pelajaran matematika peminatan. Matematika ini khusus untuk kelas 11 SMA YPI Purwosari. Jadi selama 1 tahun ke depan kita akan bertemu di pelajaran matematika peminatan. Baik, untuk materinya di semester ganjil atau semester 1 kita ada 2 bab ya. Ada bab persamaan trigonometri dan yang kedua bab trigonometri analitika. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai bab persamaan trigonometri. Oke. Nah, sebelum kita membahas apa itu persamaan trigonometri, kita harus membahas dulu mengenai identitas trigonometrinya atau apa sih itu trigonometri. Nah, trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu pada tahun 1595 berasal dari 2 kata, yaitu trigon dan metro. Trigon itu artinya 3 sudut, sedangkan metro artinya mengukur. Jadi, trigonometri adalah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga. Mungkin itu sekilas tentang trigonometri. Sekarang mengenai identitas. Suatu identitas trigonometri adalah kesamaan yang memuat perbandingan trigonometri dari suatu sudut. Nah, untuk menghitungnya atau mengukurnya itu ada 3 cara. Yang pertama, kita bisa menyamakan antara ruas sebelah kanan, kemudian bisa menyamakan dari ruas sebelah kiri, ataupun mau mengubah kedua ruasnya, itu ruas kanan ataupun ruas kiri. Nah, ini ada pembagian sudut dalam trigonometri. Ini adalah kuadran sudut ya. Jadi kuadran sudut itu dibagi menjadi 4. Karena satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. 360 derajat dibagi 4, jadi satu kuadrannya adalah 90 derajat. Oke. Nah, di sudut trigonometri itu ada sinus, kosinus, dan tangen. Untuk kuadran 1 itu nilainya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 1 itu semua nilainya itu positif. Sin, cos, dan tan. Semuanya positif. Jadi misalnya sin 30 derajat. Berapa? Nah, nanti hasilnya pasti positif. Kemudian di kuadran 2, bisa dilihat kuadran 2 itu dari 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, sedangkan nilai yang positifnya itu hanya sinus. Jadi misalnya berapa nilai cos 90 derajat? Nah, hasilnya pasti negatif. Begitu juga di kuadran 3 dan kuadran 4. Bisa dilihat sendiri ya. Oke. Nah, untuk mengukur rumus dasar trigonometri, kita bisa melihat dari sudut. Ini sudut segitiga ya. Segitiga. Ini misalnya sudutnya itu kita lambangkan alfa, ada di dekat sudut A. Oke, nah sisi dari A ke B itu disebutnya sisi miring atau bagian C. C kecil ya. Kemudian sisi AC dari A ke C itu disebutnya sisi samping. Sedangkan sisi B ke C itu disebutnya sisi depan. Itu depan dari sudut ya, si sudut alfanya. Nah, sedangkan untuk menghitung rumus sin, sinus itu sisi depan dibagi dengan sisi miring atau biasa disingkatnya sin demi. Lihat, sisi depannya itu kan A, sedangkan sisi miringnya itu C. Jadi sin alfa itu sama dengan A dibagi C. Kemudian yang kedua cos alfa. Cos itu kosami atau samping miring. Sampingnya itu sisi B, miringnya itu sisi C. Jadi cos alfa sama dengan B dibagi C. Nah, kemudian ada tan alfa. Tan alfa itu desa atau sisi depan dibagi dengan sisi samping. Jadi, tan alfa sama dengan A dibagi B. Kemudian selanjutnya ada kosekan.
Kosekan itu kebalikannya dari sin. Kalau sin demi berarti kosekan mi D. Jadi sudutnya adalah C dibagi A. Kemudian ada sekan. Sekan itu kebalikannya dari kosekan atau kebalikannya dari kos. Nah, sekan alfa sama dengan misa atau miring samping. Kalau kos kan samping miring. Nah, sekan itu miring samping. Jadi C dibagi D. Kemudian yang terakhir ada kotangan atau kot alfa. Kot alfa itu kebalikannya dari tan. Kalau tan itu desa, berarti kot itu sa B ya. Jadi B dibagi dengan A. Oke, ini selanjutnya ada rumus identitas trigonometri. Yang pertama kosek theta. Kosek theta itu sama dengan 1 dibagi sin. Maka kalau dibalikan, kalau kita mau mencari sin theta, jadi 1 dibagi cos theta. Atau sin theta dikali cos theta sama dengan 1. Untuk selanjutnya bisa dibaca sendiri ya. Nah, kemudian ada rumus identitas trigonometri pangkat, dasar pangkat. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1 atau cos kuadrat theta sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat theta atau sin kuadrat theta sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat theta. Nah, ini rumus-rumus dasar yang akan menjadi acuan untuk kita ke materi selanjutnya. Jadi ini tidak boleh sampai dilupakan, harus benar-benar dipahami ya. Ya, contoh soalnya. Pembuktian rumus fungsi trigonometri. Buktikanlah identitas trigonometri berikut. Misalnya, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Jadi kita harus membuktikan, benar nggak nilai dari sin kuadrat theta itu sama dan ditambah cos kuadrat theta itu nilainya benar nggak 1? Kita buktikan melalui persamaan berikut pembahasannya. Cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan, nah karena di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bahwa sin itu A dibagi C. Nah, sekarang tinggal ditambahkan kuadrat karena ini sin kuadrat. Kemudian cos juga, cos sami, cos itu samping per miring. Sampingnya B, miringnya C. Jadi cos theta, cos kuadrat theta sama dengan B per C kuadrat. Sekarang tinggal dikeluarkan. A-nya kuadrat, C-nya kuadrat ditambah B kuadrat dibagi C kuadrat. Nah, karena sekarang penyebutnya sama, yaitu C kuadrat, maka akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dibagi C kuadrat. Nah, A kuadrat ditambah B kuadrat itu akan sama dengan persamaan Pitagoras. Kalau kita ganti, A-nya diganti pakai X, B-nya diganti pakai Y, maka akan sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadrat itu sama juga dengan C kuadrat ya. Berarti sekarang tinggal ganti A kuadrat ditambah B kuadratnya itu diganti pakai X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sama dengan R kuadrat. Jadi ini diganti persamaan A kuadrat ditambah B kuadratnya pakai R kuadrat. Jadi R kuadrat, kemudian C kuadrat. C kuadrat juga diganti pakai R kuadrat. Jadi R kuadrat dibagi R kuadrat sama dengan 1. Jadi terbukti ya. Oke, sekarang kita masuk ke persamaan untuk membuktikan sebuah identitas trigonometri ya. Oke, misalnya buktikanlah identitas trigonometri berikut. Kotan X sama dengan secant X dikali cos X dibagi tan X. Nah, yang akan kita ubah adalah ruas sebelah kiri, itu kotan X. Nah, seperti kita tahu, kotan itu adalah 1 per tan X. Ini sudah di rumus sebelumnya ya. Oke, kemudian 1 per tan X itu akan sama dengan 1 per cos X dikali cos X. Atau kita ubah yang sekannya. Sekan di atas. Sekan itu sama dengan 1 per cos X. Jadi tinggal dikali cos X dibagi tan X ya. Oke, selanjutnya kotan X sama dengan sekan X dikali cos X dibagi tan X. Jadi sudah terbukti bahwa kotan X itu sama dengan sekan X dikali cos X dibagi tan X.
Oke. Untuk contoh berikutnya yaitu buktikan identitas berikut. Tan X sama dengan tan X dikali cosec kuadrat X dikurangi kotan X. Nah, yang akan kita rubah adalah ruas sebelah kanan ya, yang terlihat lebih kompleks atau lebih susah. Tan X sama dengan tan X dikali 1 ditambah kotan kuadrat X dikurangi kotan X. Nah, 1 ditambah kotan kuadrat X itu didapatkan dari cosec kuadrat X yang tadi sudah kita bahas di sebelumnya. Nah, maka sekarang tinggal dikalikan tan X dikali 1 sama dengan tan X. Tan X dikali kotan kuadrat X sama dengan tan X dikali kotan kuadrat X dikurangi kotan X ya. Nah, kemudian ingat bahwa kotan kuadrat X itu adalah 1 dibagi tan kuadrat X. Jadi tinggal dirubah. Nah, ini tinggal dicoret, berarti sisanya tinggal 1 ya, 1 dibagi tan kuadrat X. Kemudian ini juga habis, 1 per tan X dikurangi 1 per tan X, itu habis. Jadi hasilnya tan X sama dengan tan X. Jadi terbukti. Oke. Ini contoh berikutnya, yaitu cos X dikali cosec X sama dengan kotan X. Nah, yang akan kita rubah adalah ruas yang sebelah kiri. Karena ini yang terlihat lebih kompleks. Oke, cos X dikali cosec X sama dengan kotan X. Kita harus ingat bahwa cosec itu sama dengan 1 dibagi sin. Jadi tinggal dirubah. Cosecnya dirubah jadi 1 per sin X. Nah, sekarang tinggal dikali. Cos X dikali 1 kan cos X. Berarti cos X dibagi sin X sama dengan kotan X. Nah, cos dibagi Oke, untuk ini penugasannya silakan dikerjakan pada buku masing-masing. Kemudian jawabannya dikirim dalam bentuk foto melalui WA Japri ke ibu ya. Oke, ini soalnya buktikan identitas kedua ruas persamaan trigonometri berikut. Yang pertama, sekan kuadrat theta ditambah tan kuadrat theta sama dengan sekan pangkat 4 theta dikurangi tan pangkat 4 theta. Kemudian yang kedua, sin X dikali cos X dikali cosec X dikali sekan X sama dengan 1. Silakan dikerjakan di rumah secara pribadi dan jawabannya dikirim ke WA ibu ya. Selamat mengerjakan. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat dan dapat dipahami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.